Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Uni Tasya dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Mohon disimak baik-baik penjelasan dari Uni ya. Ini dia materinya. Nah, ini dia bab 1 PPKN kelas 8 semester ganjil oleh Umi Tasya. Judul materi di bab 1 ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran, yang pertama kalian bisa mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mengomunikasikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, menerapkan sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ulasan materi kelas 7 sebelum kita masuk ke materi bab 1 ini. Selamat menyaksikan. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodiharjo, SH, 1995-3, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, asal kata panca, 5, dan sila, sendi, asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5, Pancasila Krama. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki dua pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu A. Dilarang melakukan kekerasan, B. Dilarang mencuri, C. Dilarang berjiwa dengki, D. Dilarang berbohong, dan E. Dilarang mabuk minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni tahun 1945. Menurut Ir Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 ditetapkan sebagai dasar negara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setiap negara membutuhkan alat yang dapat menyatukan warga negaranya. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan golongan juga membutuhkannya. Semua itu dilakukan agar negara kita ini tidak terpecah belah dan senantiasa bersatu. Yang pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila antara lain: Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila menjadi dasar dan sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi petunjuk bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan bersama. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Artinya,
Pancasila sudah disepakati oleh bangsa Indonesia menjadi satu perjanjian yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Artinya, Pancasila menjadikan bangsa Indonesia yang beraneka ragam menjadi bersatu padu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Artinya, Pancasila menjadikan pedoman dan sekaligus cita-cita bangsa Indonesia. 2. Hakikat dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dasar negara atau dasar filosofis negara, atau dengan nama lain filosofis Grundslag, adalah nilai-nilai filosofis dan luhur yang menjadi dasar dan sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Dasar negara merupakan pedoman bagi penyelenggara negara dan warga negara dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan nasional. Pandangan hidup bangsa atau way of life adalah nilai-nilai luhur yang menjadi petunjuk suatu bangsa dalam mencapai kesejahteraan bersama. Hal itu membuat seluruh bangsa memiliki pandangan yang sama dalam hal tujuan maupun upaya mencapai tujuan tersebut. Sedangkan bangsa adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat, memiliki nasib dan aturan yang sama, serta bersama-sama mencapai tujuan bersama. Dan ketika suatu bangsa sudah memiliki aturan-aturan hukum yang sama dan pemerintahan yang disepakati bersama, maka jadilah bangsa itu sebagai suatu negara. Keberadaan dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki arti penting, yaitu A. Membentuk identitas suatu negara. B. Mempersatukan seluruh warga negara. C. Mengatasi konflik yang terjadi di antara warga negara. D. Membentuk solidaritas negara. Dan E. Mengatasi segala perbedaan dalam suatu negara. Demikian penyampaian materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa bagian 1. Sampai bertemu minggu depan dengan materi selanjutnya, dan jangan lupa belajar. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.